Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri kuliah Filsafat Ilmu dan Epistemologi. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang hermeneutika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dunia simulasi. Tapi sebelum masuk ke sana, ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman cukup familiar ya, karena saya yakin teman-teman pernah bermain video game ya. Nah, ketika teman-teman bermain video game, apakah teman-teman pernah bertanya-tanya, apakah yang saya lihat dalam video game itu dan saya rasakan itu adalah dunia yang nyata atau dunia yang ilusi? Dan lalu kemudian pertanyaan itu kembali ke kehidupan kita nyata sehari-hari ya. Apakah yang kita sebut kenyataan sehari-hari itu yang bisa kita sentuh, yang bisa kita raba, yang bisa kita rasakan itu benar-benar nyata atau sebenarnya sama ilusinya atau seperti game ya. Jadi jangan-jangan hidup kita sehari-hari itu seperti sekedar simulasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bukan hanya pertanyaan-pertanyaan yang filmis seperti saat kita sedang menyaksikan film The Matrix ya, tapi juga sebenarnya diperdebatkan di antara para filsuf dan ilmuwan selama berabad-abad. Jadi hari ini teman-teman kita akan membahas satu pertanyaan yang cukup mendalam. Apakah kita hidup di dalam simulasi atau realitas? Kalaupun realitas, apa itu realitas? Nah, disinilah kita akan mencoba melihat filsafat realitas, mulai dari Plato hingga teori simulasi modern. Baik, kita kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Apa itu realitas? Jadi teman-teman, sejak zaman dahulu, manusia itu sebenarnya sudah bertanya, apa itu sebenarnya kenyataan? Nah, salah satu gagasan yang paling awal itu kan datangnya dari Plato, seorang filsuf yang berasal dari Yunani kuno. Nah, Plato itu punya satu kisah tentang mitos gua, kalau teman-teman pernah mendengar. Kita pernah membahasnya. Jadi mitos gua itu kisah yang diajukan Plato, di mana ada sekelompok orang yang sejak terlahir, sejak lahirnya itu terkurung di dalam sebuah gua, di mana mereka itu hanya bisa melihat bayangan di dinding gua yang diproyeksikan oleh api di belakang mereka, dan mereka itu dalam posisi yang terantai, jadi tidak bisa melihat ke belakang. Yang bisa mereka lihat hanyalah ke depan, dan itu adalah dinding gua, di mana yang mereka lihat adalah orang-orang yang berjalan di belakang mereka membawa sesuatu, dan sesuatu itu terproyeksikan oleh api yang ada di belakang mereka, kemudian membentuk bayangan, dan bayangan itulah yang kemudian dianggap sebagai kenyataan oleh orang-orang yang terlahir di dalam gua itu. Bayangan adalah realitas, itu yang diyakini oleh orang-orang di dalam gua. Tapi suatu waktu, dikisahkan Plato, salah satu dari orang-orang itu terlepas dari rantainya dan keluar dari gua. Dan dia kemudian mulai melihat dunia luar. Dia melihat pepohonan, dia melihat langit yang biru, dan yang paling paling epic adalah ketika dia melihat matahari dan matanya sakit. Nah, tetapi kemudian dia sadar bahwa yang selama ini dia lihat itu hanyalah bayangan atau refleksi dari sesuatu yang nyata, yang jauh lebih nyata. Nah, mitos atau alegori yang diajukan Plato ini sebenarnya mau mengajarkan bahwa realitas yang kita kenal itu mungkin hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih mendalam dan lebih nyata atau lebih sejati, gitulah istilahnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita hari ini juga sedang hidup di dalam sebuah
gua modernitas itu. Nah, Plato tentu saja bukan satu-satunya yang meragukan realitas apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasakan, yang material ya. Ada lagi filsuf lain yang hidup 17-18 abad setelah Plato. Namanya René Descartes. Filsuf ini sudah kita bahas berkali-kali, dia berasal dari abad ke-17, di mana dia mempertanyakan apakah yang kita lihat dan rasakan itu benar-benar nyata. René Descartes kan meragukan segalanya, ya. Bahkan dia meragukan dirinya sendiri. Nah, Descartes menyadari sebenarnya bahwa indera kita ini, mata kita, telinga, penciuman kita itu seringkali salah menangkap, atau istilahnya seringkali menipu kita. Air, misalnya ya, di dalam gelas, kita melihat air itu membengkok, gitu ya. Atau kalau kita celupkan tangan kita, itu tangan kita seolah-olah menjadi bengkok, ya kan? Atau misalnya, kita seringkali tertidur dan mimpi, tapi mimpi itu terasa sangat nyata, hingga kita baru sadar bahwa kita itu hanyalah bermimpi ketika kita bangun. Lagi, kita seringkali mengalami ilusi optik, fata morgana misalnya. Hingga kita salah memahami sesuatu. Balon udara kita tangkap sebagai UFO, misalnya seperti itu. Nah, Descartes ini kemudian bertanya, bagaimana jika seluruh hidup yang kita alami ini hanyalah mimpi? Dan bagaimana jika ada sosok jenius yang jahat, atau kalau dia mengatakannya iblis yang jahat, yang menipu kita agar kita percaya pada dunia yang sebenarnya tidak nyata. Satu-satunya hal yang bisa kita yakini akhirnya adalah kesadaran kita sendiri. Karena kan semuanya bisa diragukan kecuali saat kita sedang ragu. Keraguan itulah yang pasti, sedang yang lain tidak pasti. Dan ini kemudian melahirkan adagium yang cukup terkenal ya, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Tapi bagaimana jika, pertanyaannya, kita tidak hanya ditipu oleh ilusi indrawi kita, tetapi juga oleh sebuah simulasi komputer yang sangat canggih. Kayaknya mengada-ngada, simulasi komputer. Tapi itulah yang terjadi. Di era modern, pertanyaan seperti itu muncul kembali di kalangan para filsuf-filsuf kontemporer yang sudah berkenalan dengan dunia digital. Tahun 2003 misalnya, seorang filsuf yang bernama Nick Bostrom, dia mengajukan hipotesis yang cukup kontroversial. Dia menamai hipotesisnya itu sebagai simulasi hipotesis. Jadi begini, Bostrom ini berpendapat bahwa jika teknologi kita ini terus berkembang, maka suatu saat nanti manusia akan mampu menciptakan simulasi komputer yang begitu realistis hingga penghuni di dalamnya tidak bisa membedakan apakah diri mereka itu nyata atau bagian dari program. Ini Nick Bostrom mengatakannya tahun 2003. Dan 22 tahun kemudian hari ini, hal semacam itu kan sudah sedikit terjawab oleh adanya artificial intelligence ya. Dan mungkin di masa depan, peradaban yang lebih maju, kita menciptakan diri kita sendiri dalam simulasi yang kita tidak sadari. Nah, itulah yang saya sebut tadi bahwa simulasi komputer bisa jadi akan menjadi seolah-olah nyata, bahkan kita anggap sebagai kenyataan itu sendiri. Dan pada masa di mana teknologi sangat, karena ini spekulasi ya dari Nick Bostrom, tapi di masa teknologi yang akan sangat maju nanti, kita mungkin saja bukan lagi manusia sungguhan, melainkan karakter dalam sebuah program komputer yang dijalankan oleh makhluk yang lebih maju dari kita.
makhluk yang kita ciptakan sendiri. Nah ini kan akhirnya spekulasinya agak sedikit gila ya. Tapi saya pikir juga bukan teori kosong kalau kita melihat perkembangan AI hari ini. Selanjutnya, kalau kita pahami ada bukti-bukti ilmiah yang mungkin mendukung bahwa kenyataan itu kemudian harus kita ragukan. Misalnya dalam beberapa fenomena fisika modern yang ternyata mampu membuat simulasi itu menjadi terlihat masuk akal. Misalnya, pikselisasi alam semesta. Apalagi itu pikselisasi alam semesta. Baiklah. Jadi para ilmuwan menemukan bahwa pada tingkat yang paling dasar, alam semesta itu tampak seperti terbentuk dari piksel atau memiliki batas resolusi tertentu. Ini mirip kan dengan bagaimana video game bekerja. Dunia dalam game itu tidak benar-benar ada dalam bentuk fisik, melainkan kan terdiri dari piksel-piksel ya, titik-titik itu ya, garis-garis itu, yang kalau teman-teman melihat gambar, kemudian gambarnya dibesarkan kan lalu tampak hanya piksel-piksel. Dan itu kan diatur oleh satu sistem tertentu. Itu dari fisika modern. Belum lagi kalau kita lihat dari temuan mekanika kuantum yang cukup aneh. Jadi dalam fisika kuantum itu kan partikel subatomik itu berperilaku aneh. Ada istilah efek pengamat dalam eksperimen celah ganda yang menunjukkan bahwa partikel itu berperilaku berbeda ketika diamati dibandingkan saat tidak diamati. Aneh nggak itu? Seakan-akan realitas ini hanya dirender istilahnya ketika ada yang melihatnya. Mirip dengan bagaimana dunia dalam video game yang hanya dimuat ketika pemainnya berada di dekatnya. Jadi seolah-olah ini kan partikel ini kan boleh dikatakan benda mati gitu ya, tetapi dia bisa melakukan drama-drama kecil gitu loh. Dia berperilaku seolah-olah ketika diamati. Tapi apakah ini berarti kita sedang hidup dalam simulasi? Tentu saja ini semua tadi hanyalah spekulasi ya teman-teman, jadi bukan satu temuan, supaya saya tidak mengatakan sebagai hasil saintifik ya, mungkin juga itu hanyalah pseudoscience, tetapi ide dasarnya teman-teman pasti sudah menangkap ya, bahwa tidak semua pemikir itu setuju realitas yang kita lihat ini adalah realitas, melainkan hanyalah simulasi. Tetapi ada ilmuwan lain yang meyakini bahwa teori tentang simulasi ini itu mengada-ada. Kenapa? Karena beberapa ilmuwan berpendapat bahwa menciptakan simulasi yang semacam itu tuh membutuhkan daya komputasi yang terlalu besar. Bahkan bagi peradaban yang jauh lebih maju pun itu hampir tidak mungkin. Yang kedua jelas ya, tidak ada bukti langsung bahwa kita itu hidup dalam simulasi. Hipotesis ini seperti mengada-ada, terpengaruh oleh film The Matrix mungkin. Lalu, argumen yang mendebat tentang bahwa dunia ini adalah simulasi komputer itu, ya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan bekerja dengan asumsi bahwa realitas itu nyata, dan sejauh ini tidak ada alasan yang kuat untuk berpikir sebaliknya bahwa realitas ini tidak nyata. Tapi meskipun kita tidak bisa membuktikan bahwa kita hidup dalam simulasi, kita juga tidak bisa membuktikan bahwa kita tidak hidup dalam simulasi. Jadi, teman-teman, apakah teman-teman ada yang berpikir bahwa kita hidup dalam simulasi? Atau teman-teman seperti saya masih ragu kalau disebut bahwa kita hidup dalam simulasi? Nah, saya pikir itu saja obrolan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk membahas tema lain dalam epistemologi. Tetap berpikir kritis.